Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan yang telah menolong kita melalui hari lepas hari sampai pada saat ini. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang maha baik, Tuhan yang selalu bersama kami dalam segala keadaan, Tuhan penguasa dan yang berdaulat atas segalanya. Terima kasih kami bersyukur Tuhan untuk berkat penyertaan-Mu dan kesempatan baru di hari ini. Kami ada karena kasih karunia Tuhan dan karena rencana Tuhan yang baik. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapilah kami supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Injil Lukas pasal 18 ayat 2-5. Tertulis demikian. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang pria bernama Kenny Waters satu kali dituduh melakukan pembunuhan dan diproses secara hukum serta dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Mengetahui bahwa Kenny Waters tidak melakukan pembunuhan itu, saudara perempuannya berusaha untuk mengeluarkannya dari penjara. Saudara kandungnya yang bernama Betty Anne Waters mengambil studi hukum dan kemudian menjadi seorang pengacara untuk membela kakaknya yang sedang dipenjara. Betty Anne Waters berjuang selama 18 tahun sampai akhirnya dapat membebaskan kakaknya itu setelah mengajukan bukti-bukti baru. Kegigihannya begitu luar biasa, betapa ia terus tekun dan berjuang tanpa menyerah dalam proses waktu yang panjang. Sebagai orang-orang percaya, kita juga perlu gigih dalam berjuang, terlebih khusus dalam berdoa kepada Tuhan. Dalam Lukas 18 ayat 2-5 ini, Tuhan Yesus menyampaikan sebuah perumpamaan di mana ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah, tidak menghormati siapapun. Hakim ini hanya fokus pada dirinya sendiri. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu. Kata-kata "selalu datang" di sini menunjukkan intensitas yang sering dan kegigihan dari sang janda ini untuk meminta agar kasusnya dibela. Dalam kurun waktu tertentu, hakim itu menolak untuk membela sang janda. Tidak ada pemikirannya untuk memperhatikan kasus sang janda itu. Hakim yang lalim ini hanya mementingkan dirinya sendiri. Mungkin sama dengan beberapa oknum hakim yang maju tak gentar hanya untuk membela yang bayar. Tapi setelah terus-menerus didatangi oleh janda ini, sang hakim ini menjadi khawatir jangan-jangan nantinya justru eksistensi dari sang janda ini menjadi sebuah serangan balik terhadap statusnya dan profesinya. Dan sebagai akibatnya, hakim ini kemudian memberikan pembelaan dan membenarkan sang janda ini. Perumpamaan ini adalah tentang kegigihan dalam berdoa, ketekunan dalam berjuang, dan kesabaran dalam menantikan jawaban Tuhan. Janda ini tidak pernah merasa dirinya tidak layak untuk meminta pembelaan sang hakim, sekalipun ia hanyalah orang kecil, orang yang miskin, tidak punya uang, tidak punya apa-apa, dan tidak terpandang secara sosial. Tapi dia berani untuk datang kepada sang hakim agar dibenarkan
sebab memang ia dalam posisi yang benar. Kegigihan seperti ini, saudara, yang Tuhan inginkan dari kita dalam doa-doa kita. Tuhan mau kegigihan saudara dan saya, agar kita tidak cepat menyerah, bahkan tidak pernah menyerah dalam berdoa kepadanya. Alkitab mengajarkan tentang kegigihan, gigih dalam iman, gigih dalam melayani Tuhan, gigih dalam mengerjakan panggilannya, dalam melakukan kebaikan, dalam mengerjakan keadilan dan kebenaran, gigih dalam mengasihi, dalam mengampuni, dalam memberi teladan, dan berbagai hal. Termasuk di sini kita diajarkan untuk gigih dalam berdoa. Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini, hari ini, kita diingatkan kembali untuk gigih dalam doa-doa kita. Ada saatnya di mana kita perlu berhenti berdoa karena apa yang kita doakan itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi ada juga saat di mana kita perlu berdoa terus dengan tekun dan gigih karena Tuhan sedang menanti kesungguhan hati kita. Mari jangan berhenti berdoa selama apa yang kita doakan itu sesuai kehendak Tuhan. Dan sabarlah saudara dalam menantikan jawaban Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ya Bapa untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini, yang kembali mengajar dan mengingatkan kami untuk tidak menyerah dalam doa-doa kami, tapi senantiasa gigih dan tekun dalam menyampaikan permohonan kami kepadamu setiap hari. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan, yang menjadi kekuatan dan tuntunan bagi kami. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala tugas dan aktivitas kami, dalam segala apa yang kami lakukan, biarlah Tuhan menolong kami, supaya kami berhasil dan berkemenangan di dalam segala perkara. Kembali kami berdoa saat ini, memohon pertolongan Tuhan dan lawatan Tuhan atas setiap kami, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang putus asa diberi semangat baru, yang diganggu kuasa kegelapan mengalami kelepasan dan kemenangan, dan yang sedang dalam pergumulan persoalan, Tuhan berikan jalan keluar, pertolongan ajaib Tuhan nyatakan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.